Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pada season yang ke-9 dari pelajaran mekanika tanah 1 pada minggu yang ke-8 karena terpotong TS 1 minggu. Oke, kita lanjutkan. Pada season sebelumnya kita telah membahas bagaimana pemadatan tanah di laboratorium, karena kita harus mengetahui keduanya. Pemadatan tanah di laboratorium, diantaranya kemarin kita di season sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana uji kepadatan itu bisa dengan standar Proctor test atau modified Proctor test dengan metode A, B, C, D, E sudah kita jelaskan, dan peruntukannya juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita membahas masalah field compaction atau pemadatan lapangan. Tentu pemadatan lapangan alatnya menggunakan alat berat. Ini ada beberapa alat pemadat ya, atau roller yang biasa dipergunakan di lapangan. Ini yang pertama smooth wheel roller atau biasa disebut dengan tandem roller juga, atau smooth drum roller, tapi yang biasa disebut di lapangan tandem roller. Yang kedua pneumatic tire roller, atau kalau di lapangan pneumatic tire roller atau PTR, di sini pneumatic rubber tire roller. Kalau di lapangan PTR, pneumatic tire roller. Yang ketiga siput roller. Nah, ini alat pemadat yang pada roda besinya ada tonjolan-tonjolan seperti seperti ini, ada tonjolan-tonjolannya. Nanti kalau mau melihat lebih jelasnya silahkan diketik, dilihat di Android, Google, bisa dilihat bentuk apa yang lebih cantiknya. Dan yang keempat adalah vibrator roller. Ini alat pemadat yang menggunakan roda besi dengan penggetar, vibrator. Biasanya disebut dengan, kalau di lapangan vibrator roller, kalau kita di akademik ya vibratory roller ya, sama. Biasanya ya, ini seperti yang sudah dijelaskan di season sebelumnya, kalau vibrator roller ini untuk memadatkan tanah yang berbutir kasar seperti tanah granular, agregat base kelas C, agregat base kelas B, agregat base kelas A. Sedangkan untuk pemadatan tanah yang berbutir halus biasanya kalau bisa dipakai yang ini siput roller. Kalau tidak ada ya paling tidak ini pakai pneumatic tire roller. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini masing-masing alat punya berat ya. Seperti di sini mungkin nanti tipikal alatnya itu bisa dilihat dari fabricatednya. Di sini contohnya misalnya smooth wheel roller ini dia tegangannya segini, dari 310 sampai 380 kN per meter persegi, atau 31 ton sampai 38 ton per meter persegi, karena 1 ton itu 10 kN. Jadi 1 meter perseginya beratnya 31 sampai 38 ton. Ini yang smooth wheel roller, yang tandem roller tadi. Sedangkan kalau untuk alat yang ini
PTR, ini pneumatic rubber tire roller atau pneumatic tire roller, itu beratnya, tegangannya yang ditimbulkannya ini sekitar 58,5 sampai 69 ton per meter persegi. Ini kita harus tahu betul apanya berat dari alat berat ini. Kalau dengan satuan ini, satuan internasional seperti ini, kita kurang lazim 100 lub lb per inci kuadrat, ini kurang lazim. Yang lazim yang kita ini 58,5 sampai 69 ton per meter persegi. Ini tergantung dari besar alat, dari alat PTR. Kalau Super Roller ini lebih besar lagi, 138 sampai 690 ton per meter persegi tegangan yang ditimbulkannya. Jadi vibrator roller ini ya beratnya ya hampir samalah dengan yang tandem roller tadi, yang pertama tadi 31 sampai 38 ton per meter persegi. Nah, ini gambar Super Roller. Jadi dalam pemadatan ini harus diketahui berapa tegangan, berapa berat alat berat. Berat nanti berapa ton, nanti dibagi luasan permukaan yang roda yang menyentuh tanah berapa meter persegi, nanti dapat tegangan seperti yang disebutkan tadi. Jadi di sini penting untuk diketahui bahwa pada penggunaan alat berat untuk pemadatan ini kita harus mengetahui jumlah passing ya, seperti ini. Jumlah passing atau jumlah roller phases ya, number of roller phases, tapi kalau di lapangan dibilang jumlah passing. Jadi maksud dengan jumlah passing itu misalnya dalam jarak arah pemadatannya 100 meter ke depan, mundur lagi 100 meter, itu satu passing, berarti 1, 2 begitu. Jadi hitungan passing itu seperti itu. Berapa passing dia dalam satu luasan. Misalnya lebar rodanya misalnya 1 meter 80 cm. Yang dipadatkan ya 1 meter 80 kali 100 meter. Itu yang dihitung jumlah passingnya. Nanti kalau misalnya lebar jalannya itu 3 meter, berarti kalau di sini nanti perlu 9 passing, sininya 9 passing, berarti 18 passing. Itu yang dihitung 9 yang pada selebar rodanya itu. Jadi dia memadat itu tidak boleh maju gitu, kecuali sudah pindah lokasi. Dia tetap madat, maju mundur. Nanti kalau udah misalnya kita hitung bangsa peruntukannya 9 passing ya, kalau sudah pas 9 baru dia manuver gini ya 9 lagi. Jadi nggak boleh madat ngacau gitu, nggak boleh. Nah, inilah apanya supaya jelas jumlah ini ya, jumlah passing ya, number of roller phases. Ini sangat menentukan, karena yang menentukan jumlah passing ini ya engineer sipil, bukan operator alat berat. Karena ini juga tergantung dari nilai kepadatan dan nilai ekonomis. Kalau nanti misalnya ditentukan jumlah passingnya 8, oleh operator dibikin 10, berarti dia sudah melampaui 2 pas. Dan itu satu passingnya itu nilai ekonominya bisa saja satu kali dia passing itu bernilai sampai lebih dari Rp500.000. Makanya kalau saya di alat berat ini selalu saya bilang kalau alat berat itu dia 1 jamnya memerlukan minyak lebih kurang 25 liter, kalau dia 1 harinya 8 jam berarti 200 liter ya. 1 drum minyak solar itu dibutuhkan sehari untuk 1 alat berat. Jadi dia tidak boleh kerja sembarangan, karena ini efisiensi dan ekonomis dari kerja alat.
Kalau dibilang 8 ya 8. Yang menentukan jumlah passing itu ya engineer, bukan operator. Jangan ditanya ke operator berapa passing nih Pak, jangan, itu salah. Tetapi harus engineer menentukan. Bagaimana menentukan nilai passing? Nah, nanti kita jelaskan bagaimana menentukan jumlah pas yang benar di lapangan. Jadi jumlah passing ini perlu. Ini waktu pelaksanaan juga, ekonomis alat juga, dan kepadatan tanah juga tergantung dari jumlah passing. Ini sangat penting diperhatikan di lapangan jumlah passing alat berat ini. Kalau di grafik ini, nah nanti akan saya jelaskan bagaimana menghitung jumlah passing yang pas di lapangan. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan ini dulu. Dari grafik ini, terlihat bahwa makin banyak jumlah passingnya, gamma D-nya ya, gamma D atau gamma dry atau volume berat volume kering itu yang menyimbolkan kepadatan. Ini meningkat di awal-awal, tapi di sini peningkatannya sedikit, jadi hampir tidak begitu tinggi, ya, asimtot ya. Sedikit perubahannya. Kalau dari awal ini dengan pemadatan dari 0 sampai 9 passing, ini pemadatannya 0 sampai 6 sampai 9 passing, ini pemadatannya cukup signifikan perubahannya. Tetapi kalau dari sini ini sudah asimtot, tidak begitu berpengaruh lagi menambah jumlah passing. Makanya jumlah passing ini bisa saja tidak menambah kepadatan atau menambah, kalaupun menambah kepadatannya masih kecil sekali ya. Beda dibandingkan dengan ini. Jadi sedangkan nilai ekonominya sama saja dari sini ke sini, sama dari sini ke sini. Jadi secara ekonomis ini tidak bagus. Ini yang perlu diperhatikan di lapangan. Kepadatan tidak begitu meningkat jauh, tetapi secara ekonomi sudah rugi sekian banyak. Oke, ini nanti teori-teorinya silahkan aja dibaca sendiri. Ini saya mengutip dari buku Geotechnical Engineering Raja Das. Silahkan teorinya baca, nanti mana yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi beberapa poin yang perlu diperhatikan di sini di pemadatan lapangan menggunakan alat berat. Pertama, jenis dan besar alat tadi ya, termasuk tegangan ya. Tegangan itu jenis dan besar alat di awal tadi ini. Jenisnya ini, besarnya ini, tegangannya. Sudah itu berapa passing? Nah, itu yang paling penting. Dilihat, diperhatikan di lapangan. Ini ada grafik-grafik yang menghubungkan kepadatan dengan relatif density, silahkan dibaca aja nanti. Sekarang setelah kita tahu bagaimana pemadatan di lapangan, ya, tadi ya poin-poin yang perlu diketahui tadi, jenis alat sesuai dengan material butir tanahnya tadi yang pertama, yang kedua besar tegangan yang ditimbulkannya, yang ketiga adalah jumlah passing, karena besar tegangan dan jumlah passing ini sangat berpengaruh. Beda alat ya beda pula jumlah passingnya, makin besar alatnya ya makin sedikit jumlah passingnya, makin kecil alatnya ya makin banyak jumlah passingnya. Sekarang bagaimana spesifikasi untuk kepadatan di lapangan, speknya, spek pemadatan di lapangan.
spek ini adalah ya batasan. Jadi setiap pekerjaan konstruksi yang ada di lapangan kita harus memperhatikan spesifikasinya. Apa saja pekerjaan tanah, speknya ada. Nah, nanti kalau mau merujuk spesifikasi pekerjaan tanah ini, kalau kita di Indonesia ini pakai spesifikasi Bina Marga yang terbaru sekarang 2018. Bisa di-upload di Google, dicari. Bisa di-download, bisa dicari speknya. Ya, kira-kira diantaranya ada bunyi seperti ini. Salah satunya. Tapi kalau di spesifikasi Bina Marga 2018 itu, silakan nanti ya di-download dicari di Google. Sudah banyak sudah gratis, bisa di-download. Salah satunya ini. Di dalam hampir semua pekerjaan tanah, speknya, di dalam hampir semua spesifikasi pekerjaan tanah, kontraktor ini pelaksana lapangan ya, menginstruksikan pemadatan lapangannya itu gamma D-nya, gamma D lapangan itu 90 sampai 95% dari MDD, ini maksimum dry unit weight atau gamma D max. Jadi kepadatan lapangan untuk pekerjaan tanah kalau di standar SNI di spesifikasi Bina Marga tahun 2018 kalau tidak salah dia 95%. Kepadatan lapangan ini harus 95% dibandingkan dengan kepadatan MDD atau kepadatan di laboratorium. Nah, seperti itu. 95% kepadatan lapangan dibandingkan dengan kepadatan laboratorium 95%. Atau kalau saya ini kan begini, jadi di sini perbandingan persentase antara kepadatan lapangan, kepadatan kering lapangan dengan kepadatan kering laboratorium sekitar 95%. 10 sampai 95%. Ini sebenarnya kalau kita aplikasikan mudahnya seperti ini. Gamma D max ini sama dengan ya, disebut juga MDD sama, atau disebut juga gamma D lapangan. Ada lagi gamma D ini gamma D laboratorium, ini gamma D lapangan. Dibandingkan nanti dengan gamma D laboratorium dikali 100%, ini harus lebih besar sama dengan 95% misalnya dari pernyataan ini atau dari spesifikasi Bina Marga 2018. Cari nanti di subbab masalah pekerjaan tanah. Ini sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini belum. Ini nanti akan kita bicarakan berikutnya. Masalah pernyataan spesifikasi Bina Marga 2018 harus lebih besar dari 95%.
Dan di sini dari buku Brajandas judul Geotechnical Engineering boleh 90 sampai 90% untuk pekerjaan tanah. Filosofinya begini. Jadi kalau misalnya CBR tanah timbun yang diinginkan 4%, ya boleh saja kepadatannya sampai 95%. Tapi kalau CBR timbunan tanah dasarnya diinginkan 5% atau 6%, ya harus kepadatannya 100%. Ini dari grafik hubungan antara uji standar Proctor test dengan CBR laboratorium. Ini nanti kita bicarakan tersendiri di lain waktu. Tapi ya kira-kira pengertian harus padat 90 sampai 95 atau 100% ya harus dilihat ininya gitu. Hasil dari lapangan tanah uji tanah lapangan yang diuji di laboratorium, kalau kita lagakan dengan ini, dia maunya CBR-nya berapa gitu. Kalau 5% CBR-nya ya tidak bisa dipadat dengan 95%. Harus lebih. Kalau dia cuma 4% kebutuhannya ya boleh 95%. Nah, itu dia hubungan ini masalah 90 sampai 90% dan 100% pemadatan. Misalnya nilai gamma di lapangan 1,9 ton per meter kubik. Gamma di laboratorium 2 ton per meter kubik. Maka kepadatan lapangan sama dengan gamma di lapangan dibagi gamma di lab dikali 100 sama dengan 1,9 dibagi 2 kali 100. Ini dapatnya 95%. Oke. Bisa diokekan kalau melihat dari kalau tadi datanya misalnya diperlukan CBR 4%. Ini berarti oke. Kalau sudah oke seperti ini, artinya proses pemadatan itu ya ketebalan yang dipadatkan oleh pemadat itu ya maksimal paling 30 cm. Jadi kalau dia timbunan yang mau dilakukan misalnya tebalnya 1 meter, nah, ini nggak bisa sekali timbun, sebaiknya 4 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, jadi per 25 cm, karena tebal lapisan itu biasanya 25 sampai 30 cm tebal lapisan pemadatan. Jadi kalau misalnya nanti dihampar 25 cm, dihampar 25 cm, ini diuji kepadatannya oke. Misalnya sudah 100%, nah baru bisa ditimbun ke layar kedua, dipadat lagi, diuji lagi. Kalau udah 100% lagi, timbun lagi, begitu berikutnya. Jadi kalau sudah oke ini, baru bisa dilanjutkan yang ini. Begitu kalau udah oke ini, lanjutkan yang ini. Kalau oke ini, lanjutkan. Begitulah proses pemadatan yang benar. Kalau ada nanti di pelaksanaan di lapangan sekali timbun 50 cm atau 1 meter baru dipadat, itu adalah pelaksanaan yang salah, karena jangkauan energi pemadatan dari alat berat itu tidak bisa sampai lebih dari 30 cm. Artinya kalau dia padatkan di sini, ya bagian ini padat, bagian ini tidak padat, ini sampai sini tidak padat. Nah, kalau tidak padat nanti ya resikonya apapun
apapun yang dikerjakan di atas ini, nanti misalnya kelas C, kelas B, kelas A, dia akan pasti settle. Makanya ini tidak benar dalam proses pemadatan kalau sekaligus 1 meter. Dia harus per lapis, per layer. Nah, ini dia rumus yang tadi yang sama kita lihat tadi. Gamma D lapangan, kepadatan lapangan adalah gamma D lapangan dibagi gamma D lab dikali 100%. Jadi ini simbolnya boleh R, boleh D, boleh apa aja lah. Yang penting rumusnya seperti itu. Bagaimana menentukan gamma D lapangan? Nah, ini lagi. Gamma D lab ya, lapangan. Tadi kalau gamma D laboratorium sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya. Menentukan, bagaimana menentukan kepadatan gamma D lapangan? Untuk menentukan nilai gamma D lapangan ini ada 3 alat. Satu ini Sencon test, 2 rubber balloon test, yang ketiga nuklir test. Ya, sangat lazim digunakan adalah Sencon test. Rubber balloon ini tidak begitu lazim. Nuklir test ini bisa saja digunakan, tetapi ya kalau menggunakannya pakai APD yang benar lah, karena ini ada radiasi ya, radiasi nuklir. Tentu pekerja untuk yang menguji nuklir test ini APD-nya harus benar-benar bagus, anti radiasi. Makanya ini tidak lazim digunakan yang ini. Kalau ada yang memakai silakan. Bagaimana cara menggunakan Sencon test? Ini yang ini ada yang bilang Sencon test, ada yang bilang uji Sencon ya, itu menguji kepadatan lapangan ya, gamma D lapangan, gamma D lab. Ini ada sebelumnya, ini ada tabel ya, tapi kita lihatkan aja dulu, nanti baru kita jelaskan. Uji Sencon ini ya seperti ini alat ujinya. Ada juga yang baik, akan saya coba cari. Ini kenapa disebut Sencon test ya, kita menggunakan sen ya, pasir. Kenapa kon ya, ini ada konusnya, jadi disambungkan. Ini ada di dalamnya pasir, ini ada konus. Pasir yang paling bagus digunakan adalah pasir Ottawa, ya. Nomor 2 ya pasir kuarsa. Kalau tak ada pasir Ottawa dan pasir kuarsa ya bisa dipakai pasir umumnya, tetapi yang cukup bagus kualitasnya pasir yang hitam, tetapi harus diayak, dicuci. Dia harus lolos saringan nomor 20 dan tertahan saringan nomor 40. Jadi antara itu material itu yang dipakai. Jadi yang lolos saringan 40 dibuang, yang tertahan saringan nomor 20 tidak dipakai. Jadi ukurannya antara saringan nomor 20 dengan ayakan saringan nomor 40. Itu yang dipakai. Itu pun sudah darurat sebenarnya pasir yang dipakai itu. Sebaiknya ya yang menengah aja, yang pasir kuarsa. Kalau pasir yang nomor 1, pasir Ottawa itu sangat mahal. Karena ya pasir Ottawa itu ya pasir dari ibu kota Kanada sana, Ottawa, jauh sekali, makanya mahal. Kalau pasir kuarsa banyak di Indonesia.
Jadi ujinya ini kita melobangi tanah seperti ini. Bagian tanah yang ingin diuji kepadatannya ini dilubangi, tapi batasan diameternya sesuai dengan plat ini, plat alat sand contest ini. Sebelumnya plat ini dipaku, ujung-ujungnya ini ada 4 sisi supaya jangan bergerak, dan dilubangi ya sampai maksimal kedalaman ya 10 cm, 8 cm pun sudah oke. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah sebenarnya kita mencari gamma D lapangan gitu ya. Kepadatan adalah kepadatan sama dengan gamma D lapangan dibagi gamma D laboratorium dikali 100%. Yang ini sudah oke. Sekarang gamma D lapangan. Yang ini mau dicari. Ini dengan uji yang itu tadi, salah satunya sand contest. Yang kedua tadi rubber balloon test, yang ketiga dengan nuclear test. Sekarang kita bicarakan dengan sand contest. Jadi untuk lokasi pengujian, awalnya untuk meletakkan plat ini dulu, di mana posisi yang cocok, yang benar di lapangan. Misalnya area pemadatan dari alat pemadat itu ada 100 meter, misalnya area pemadatan yang mau diperiksa. Lebarnya sini 7 meter, lebar badan jalan. Ini biasanya ujinya bisa 1 titik atau 2 titik. Padahal ini diameternya ya tidak lebih dari 15 cm. Dia harus mewakili 7 kali 100 meter, 700 meter persegi. Sedangkan dia diameternya cuma 15 cm. Apakah bisa dia mewakili kepadatan daerah ini gitu? Daerah yang 700. Makanya sebelum meletakkan plat ini ditentukan benar-benar lokasinya. Kalau dia sudah pemadatannya rata, oke, ya di mana aja bisa. Makanya pada saat proses pemadatan sebelum diuji sand contest ini, kalau mau uji visual kita mengikuti alat berat. Alat beratnya bergerak sana, kita ikuti. Bagian mana yang goyang? Kalau bagian yang goyang berarti tidak padat. Misalnya bagian yang goyang tuh di sini, area ini. Nah, ini harus dikonsultasikan sama pihak kontraktor. Bagaimana lokasi ini? Apakah mau dimasukkan dalam 700 meter ini atau tidak? Kalau mau dimasukkan dalam 700 meter ini, kalau dia ingin 700 meter ini dimasukkan semua, Pak, ini udah dipadat semua. Nah, ya letakkan aja di sini plat itu. Nah, pasti dia marah. Nggak mungkin lah, Pak, kalau di situ pasti nggak masuk. Nah, jadi jalan tengahnya bagaimana? Ya udah. Kalau mau dia ini kita jalan pertamanya ini kita cancel. Pending ini lokasi ini. Kita bisa menguji di mana aja, boleh di sini, boleh di sini, karena kepadatannya di secara visual dia sama. Ini pending. Jalan kedua ya semuanya di pending. Pilihannya ya terserah salah satu, apakah 700 meter ini pending atau yang sebagiannya di pending. Makanya dalam pemeriksaan ini ada namanya sertifikat request. Di sini yang pertama kan meriksa inspektor. Inspektor melihat secara visual apakah lahan ini sudah layak untuk diperiksa kepadatannya. Nah, sebaiknya inspektor menandai mana lokasi-lokasi waktu dia proses pemadatan, ya dia bisa mengikuti alat berat, mana yang goyang nampak. Biasanya retak-retak atau kalau
jejak, apalagi dia pakai pakai vibrator roller, ada bannya, nampak nanti mana yang di lintas ban itu goyang, nah itu bisa ditandai. Makanya harus ini oke dulu gitu. Baru yang kedua yang merasa biasanya surveyor. Surveyor ini kan yang melihat elevasi, super elevasi, melihat ketebalan sebelumnya, melihat lebar dan ininya. Kalau udah super elevasinya semua benar, ketebalan sebelumnya benar, ya baru ketiga lab teknisi. Ya, lab teknisi ini lab technician. Lab technician. Lab technician atau istilah sekarang boleh QC, quality control. Nah, dia melihatnya seperti inilah, dia menentukan di mana posisi plat itu. Nah, kalau sudah dipending, oke lah, di mana aja boleh, silahkan pilih di sini misalnya. Nah, ini dilobangi seperti ini. Nah, ini proses pelobangan ini harus bersih. Tanah yang dari dalam ini tidak boleh tercampak ke sini. Tanah yang dari sini tidak boleh tercampak ke sini. Nah, tanah ini harus benar-benar dimasukkan dalam plastik yang nanti kita harus tahu beratnya. Karena nanti gamma D ini unsurnya adalah yang harus kita dapatkan, ya, berat. Salah satunya poin gamma D itu kan tahu dulu berat. Nah, kita nanti harus tahu volume lubang ini. Nah, itulah gunakan pasir. Nah, nanti tanah yang diambil di sini diuji juga kadar airnya. Nah, dari sini dapat gamma, dari sini dapat gamma D. Ya, karena posisinya ujian di lapangan, ya nanti dapat gamma D lapangan. Ini pekerjaannya ya lebih kurang, kalau yang belum ahli ya sekitar 30 menit, tapi kalau yang ahli bisa 20 menit. Dan ini karena ini sangat sensitif, ya lubang yang kecil ini akan mewakili 700 meter paling tidak. Ini harus dijaga gitu. Ini jangan berubah volumenya selama pekerjaan. Bisa berubah volumenya karena mungkin pada saat kita nguji ini, sebaiknya lalu lintas yang dari kiri dan dari kanan di stop supaya tidak ada getaran. Pada saat pengujian di sini tidak ada getaran. Makanya pengujian ini serius ya, profesional. Di lapangan mungkin kondisinya panas, dan di sana, di sebelah sana ada kemacetan 1 kilo, di sini 1 kilo, ya semuanya memandang ke kita. Jadi tidak bisa main-main, ini serius betul karena di lapangan betul. Di stop supaya ini tidak berubah volumenya, karena nanti akibat getaran di sini ini bisa berubah. Nah, ini mengganggu ini volumenya ini. Yang saya tadi bilang kan, tanah yang di dalam ini tidak boleh tercampak, ini dari sini tidak boleh, ini mengganggu sih ini, makanya tidak boleh diganggu. Ya, prosesnya seperti itu. Kadar air ya periksa biasa. Jadi kalau untuk mengetahui W ini mudah, ini timbang aja ini tanah yang dari sini timbang, tapi ini bersih ya, bersih. Nah, dikuas gitu ya. Kalau ada material-material aneh dari tanah, misalnya akar atau batu, dikembalikan. Yang materialnya tidak lazim, yang ada di seperti tidak mewakili tanah yang seluruhnya. Tapi kalau misalnya batu itu mewakili tanah-tanah di 700 meter persegi itu, ya dia dimasukkan. Tapi kalau misalnya di 700 meter persegi itu tidak ada batu, ya dimasukkan batu itu. Dia tidak bagian dari yang ditimbang. Atau kayu misalnya, atau akar-akaran, dimasukkan. Karena kita bukan menimbang batu atau kayu. Tapi kalau di dalam campuran tanah semuanya yang ada batu, ya memang bagian dari ini yang dimasukkan batunya. Jadi Sencon ini gunanya yang mengukur volume ini, cuman itu, mengukur volume lubang. Kalau masalah berat, ya udah kita timbang. Nah, ini kita ambil tanahnya, timbang, masuk plastik, timbang. Kadar air ya bisa setelah ditimbang uji kadar air. Nah, sekarang masalah volume lubang ini perlu diuji dengan alat Sencon test. Kalau rubber balon test mudah. Ya, ukur pakai balon, dipompakan balon di sini, dapat volumenya sekali, selesai, nggak pakai pasir. Ini pasir yang inilah yang akan menguji berapa volumenya. Kalau udah dapat volume, dapat berat, dapat gamma di lapangan. Nah, seperti tadi, kalau udah dapat gamma di lapangan,
bagi gamma di laboratorium kali 100. Kalau dia ternyata lebih dari misalnya 100, ya oke, kepadatan mantap. Jadi bagaimana cara mau menghitung volume lubang ini? Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Di sini poin yang ini lagi yang perlu dibicarakan. Kalau ini udah oke, ini oke. Jadi poin ini cuma 3 poin yang mau diuji di lapangan: berat, volume, kadar air. Dari uji Sencon. Yang paling sulit adalah mencari volume. Nah, itu nih tadi sampai nggak boleh ada getaran. Ya. Nah, pada saat kalau misalnya ada material yang lain dimasukkan kembali. Oke, bagaimana mencari volume? Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi pasir yang ada di dalam alat Sencon tadi diisi agak penuh atau penuh boleh. Nanti ditunggingkan di sini. Nah, nanti pasir itu ngisi lubang. Ini ada katupnya nih. Nah, nih bisa setel ya. Kalau lagi gini ya ditutup dulu, nanti sampai sini tutup. Setelah misalnya udah posisinya bagus baru dibuka. Nanti pasir yang dari sini turun ke sini, turun ke sini. Artinya apa? Berarti kita harus tahu volume ini dan ini gitu. Nah, sebelumnya kan kita harus tahu volume ini supaya tahu kita volume ini. Nah, makanya ini perlu mengetahui volume si corong atau si konus. Ah, di situ makanya namanya sebutnya sen, pasir, kon. Nah, konus, bantuan konus kita bisa mengetahui volume ini. Nah, kita akan bicarakan bagaimana mencari volume. Ya. Jadi ya, ilustrasi ini ya samalah dengan ini. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang untuk mendapatkan volumenya bagaimana? Nah, di buku ini tidak begitu jelas. Saya punya penjelasan yang lebih rinci di sini. Kita isi format seperti ini. Formatnya pertama untuk mendapatkan, nanti di sini dapat volume. Nah, sini berat pasir di dalam corong akan ada. Oke, kita pertama menentukan berat volume pasir dulu. Untuk mengetahui ini volume lubang, ini rangkaiannya ya cukup lumayan kerjanya kan. Pertama, ini pekerjaan nomor 1 sampai nomor 2 ini pekerjaannya di lab. Ya, di laboratorium. Nomor 3, 4 dan seterusnya nanti di lapangan. Ini pekerjaan ini 1 dan 2 ini dikerjakan ya, kalau kita nguji nanti di lapangan misalnya tadi 7 kali 100 meter gitu ya. 100 meter, 100 meter, 1 kalau 10 kilo, ya kalau 1 kilo berarti 10 titik. Ini uji ini bisa dilakukan hanya sekali untuk misalnya lebih kurang 30 kali pengujian, bisa. Kalau yang langkah 3, 4 nih setiap titik, misalnya 30 kali. Tapi ini 30 kali pengujian di lapangan, ini bisa dilakukan sekali aja. Tidak setiap kali pengujian dilakukan 1, 2 ini. Tapi 3, 4, 5 itu dilakukan setiap kali pengujian. Makanya ini dikerjakan di lab. Kerjakan di lab, yang ini selebihnya kerjaan di lapangan sampai langkah ke 5 dan 6. 3, 4, 5, 6 dikerjakan di lapangan. 1, 2 di lab. Nah, kita bagaimana kerjanya di lab? Oke. Kita timbang dulu berat si botol tambah corong dalam kondisi kosong ya. Jadi timbang si corong ini tadi ya, timbang. Nah, ini tapi kosong kan.
atau lebih nampak ya inilah. Ini kan ditimbangnya, tapi dalam ada isi pasir. Itu udah langkah yang kedua. Ini dikosongkan, ditimbang ya. Itu nanti diisi pasir, timbang. Ini dia. Saya besarkan dikit. Jadi diisi apa? Berat botol tambah corong, tambah botol tambah corong. Ya botolnya itu bisa dari plastik, bisa dari kaca, tapi yang paling baik dari plastik. Karena dibawa ke lapangan, kalau kaca itu mudah pecah. Sebaiknya dari plastik. Ya, beratnya misalnya 663 gram. Ini ditimbang. Sudah tuh botol tambah corong tadi itu diisi air dengan penuh. Botol ini diisi air dengan penuh. Nah, ini botol tambah corong diisi air dengan penuh ya, sampai sini. Penuh sampai sini ya. Itu ditimbang. Beratnya misalnya 5.623 gram. Satuannya dalam gram, jangan dalam kilo. Sudah tuh botol tadi itu dikeringkan, dibuang airnya, dikeringkan. Isi pula botol itu dengan pasir penuh, timbang. Jadi air tadi diganti pasir, tapi ya dikeringkan ya, jangan basah-basah, ditimbang, kering. Dikeringkan dulu, baru diisi pasir kuarsa tadi ya. Pasir kuarsa atau pasir Ottawa tadi, atau pasir yang saya bilang tadi pasir biasa tapi itu udah kondisi darurat ya, lolos saringan 20, tertahan saringan nomor 40. Jadi setelah botol dari uji Sencon itu dibuang airnya, dikeringkan, diisi pasir penuh ya, dipasangkan di bak corongnya, ditimbang beratnya misalnya 8.047 gram. Jadi dari sini dapat volume di dalam botol itu ini B kurang A, 4.960 cc. Kenapa di sini B dikurang A? Ini harusnya kan ini kurang ini ya, gram gitu. Kenapa di sini tahu jadi cc ya? Itu karena gamma W ya. Gamma air itu 1 gram per cm3. Jadi karena 1 dia ya 4.960 gram ya, sama dengan 4.960 cc cm3 ya. cc ini ya. Jadi dari sini bisa dihitung berat volume pasir. Berarti berat pasir dibagi volume pasir. Nah, beratnya ini C kurang A dibagi dengan volumenya ini, dapatlah gamma pasir atau berat volume pasir itu sama dengan 1,489 gram per cm3. Ini langkah yang pertama yang dilakukan di laboratorium. Langkah yang kedua, kita harus menentukan berat pasir di dalam corong. Jadi kita isi lagi botol itu tadi, botol dipenuhkan, atau boleh sebagian juga, nggak penuh juga nggak masalah, yang penting diisi pasir ya, mendekati penuh juga boleh, sama dengan ini tadi juga gitu, seperti itu. Ya kalau ini harus penuh ya, kalau ini ya nggak mesti penuh, nggak masalah. Ditambah corong, timbang beratnya 5.048 gram. Setelah itu kita lakukan di lab seperti ini. Nah, kalau ini kan di lapangan. Jadi kalau di lab ini, yang ini nggak ada nih. Nah ini yang bawah ini cabut gitu. Nah, ini rata ya, di atas meja aja.
istilahnya ini ditiadakan yang ini ke sini. Kalau lab kan rata nih, di atas meja aja kita uji. Nah, ini ada platnya, tetap ada plat ya, kita tuangkan isi ini tadi pasir di dalam ini. Kalau di lab kan tidak ada lubang, ini lubang kalau yang ada di lapangan. Seperti ini aja rata gitu ya. Jadi sampai sini aja volumenya. Kita hanya mau mencari volume di dalam corong ini. Jadi setelah dituang, nah ini nggak masuk yang ini. Plat di lab sampai sini aja. Dituang, nanti berhenti, kita tutup lagi pulpnya nih, katupnya. Ya kita timbang. Timbang. Misalnya beratnya 3.481 gram. Jadi berat pasir di dalam corong ya, ini kurang ini dapat ini. Nah, inilah persiapan kita di laboratorium. Persiapan ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ya hanya ya sekali untuk mungkin 30 kali pengujian titik di lapangan. Tidak perlu setiap kali pengujian dilakukan 1-2 ini. Berikutnya Kita bawa botolnya, semua alat-alat Senkon ini ke lapangan. Jadi yang dibawa ke lapangan itu ya seperti ini alatnya. Ini platnya. Ini ada palu juga dibawa. Untuk pakunya di sini. Ya kalau kita di project ya timbangan ini dibawa. Makanya satu set alat Senkon ini biasanya dibawa dengan alat mobil pick up biasanya. Ya. Jadi plastik di bawah ya, ini kuas juga, alat-alat ya satu set lah, ini sendok ya. Ada pahat untuk melubangi ini, palu, dan untuk uji kadar airnya kita uji kadar air di lapangan, harusnya kita uji ya dengan alat ya. Biasanya kalau misalnya kalau mau uji kadar air bawa timbangan yang lebih kecil, yang dalam gram. Makanya dibawa timbangannya 2. Ini satu yang untuk besar ya dalam kilograman. Yang satu lagi yang bisa menimbang misalnya 2 digit di belakang 2 digit di belakang koma, misalnya 1,36 gram. Nah, ini makanya timbangannya 2. Timbangan yang kecil untuk menguji kadar air. Ya, kelengkapannya alat uji kadar air lapangan ya, 1 timbangan yang kecil ya, timbangan yang mampu menimbang plus minus ya, 0,01 gram. Nah, ini timbangan kecil. Yang kedua, kompor. Yang ketiga ya kuali untuk masak tanahnya, untuk mengeringkan air tanah. Ini dibawa semua ya, termasuk ya kuali ini, tambah lagi ya alat ininya lah, sodet atau pengacaunya kan, pengacau tanah supaya kering tanahnya. Ini alat yang satu jenis. Kalau jenis kedua ini biasanya digunakan alat speedy, moisture test. Nanti ini kalau melihat fisik alat ini, ketik aja nanti di Google nampak. Ini namanya aja sudah speedy, uji kadar air
dengan cepat. Kalau ini tadi nguji kadar airnya lebih kurang mungkin setengah jam, ya ini 5 menit kan selesai. Tahu kadar airnya. Jadi itu alat-alat yang dibawa ya, makanya bawa mobil pickup lah ke lapangan. Di samping alat-alat untuk uji ini, untuk uji kadar air ya banyak juga peralatannya. Seperti ini nampak nih, pahat, sendok, ini paku, ini sengkonnya, ini platnya, ini timbangannya harus dibawa untuk melengkapi alat-alat pada uji senkon. Jadi langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga menentukan volume lubang. Ya, botol tadi isi lagi dengan pasir, timbang. Boleh penuh, boleh ya sebagian agak penuh juga boleh. Sama dengan yang ini tadi, boleh agak penuh, tapi kalau yang ini tadi harus penuh. Sudah itu setelah ditimbang, dia ya, besarnya beratnya 5.320 gram. Ditimbang dengan timbangan yang besar ya, bukan yang kecil. Karena yang kecil nggak sanggup dengan 5.000 itu udah 5 kilo itu. Sudah itu diletakkanlah di lapangan seperti ini. Nah ini. Nih. Dibuka katupnya yang ini, ada di sini katup, di sini buka, nanti turun pasirnya. Setelah berhenti tutup, Angkat. Timbang lagi yang ini. Nah, timbang dapat pula lah, misalnya beratnya ini 2052 gram. sehingga berat pasir di dalam corong tambah lubang. Nah ini kurang ini. Berat pasir di dalam lubang, nah, berarti ini dikurang ini tadi. Nah, inilah berat pasir dalam lubang. Ya, mengetahui volume lubang, nah ini tinggal ini berat pasir dibagi gamma pasir yang pertama tadi. Nah ini langkah yang pertama tadi. Ini gamma pasir dapat. Berarti volume lubang 1142,6 cc ya, cm kubik. Tanah yang ini tadi, Tanah yang dikeluarkan dari lubang ya kita di lubang tadi ada tanah ini deh. Yang saya bilang tanah itu tidak boleh keluar selama pembuatan lubang ini dengan pahat biasanya. Ya, dan tanah sini nggak boleh juga masuk. Nah, ini ditimbang. jadi megang pahatnya itu pun, misalnya ini pahatnya satu penokok, kita megang penokok, ya megang pahatnya itu nggak boleh gini, megangnya agak ke ujung sedikit dekat ke matanya itu, nah gini. Apa manfaatnya tanah posisi ini, supaya waktu memahat di sini tuh tanah itu tidak tercampak, terhalangi tangan kita. Nah, gini nih, nah. Jangan dipegang gini pahatnya, salah. Gini deh, jangan pula terlalu tinggi, nggak ada gunanya ya. Gini di dekat mata. Jadi waktu dipahat tercampak sedikit-sedikit tanahnya, masih terhalang tanah kita, masih di dalam ini. Kalau di dalam ini masih bisa dimasukkan lagi tanah itu. Oke. Jadi di sini langkah keempat ini, nanti tanah yang di dalam plastik tadi itu ditimbang. Misalnya 2.342 gram. Berat plastiknya juga ditimbang, nanti dikurangi berat tanahnya segini. Berapa berat volume tanah? Berarti berat tanah dibagi volume. Nah, kan sudah dapat gamma W-nya ini, P-nya ini, W per P. Nah, dapat gamma ini 2,044.
Untuk mengetahui gamma D, nah ini baru gamma. Untuk mengetahui gamma D, kita harus tahu ini kadar air. Makanya tanah itu tadi diuji kadar airnya dengan cara yang ini tadi, pakai alat ini atau pakai alat yang ini. Kalau pakai alat ini langsung dapat kadar air ini, misalnya 15,85%. Tapi kalau pakai ini, yang cara ini, harus cari cawan dulu, ambil si cawan dengan tanah, ditimbang misalnya sekian. Nah, cawan itu nanti masukkan ke oven. Ya, kalau yang pakai wajan, pakai kuali, pakai kompor ini, ya nggak perlu pakai cawan ya. Tanahnya berarti di sini aja, tanah dalam kondisi basah ditimbang, misalnya ini nggak ada berarti. Nah, ini tanah dalam kondisi kering timbang, berarti berat air ini kurangnya dapat. Berat tanah kering berarti yang ini tadi, berarti kadar air ini per ini kali 100% dapat ini. Jadi langkahnya agak lebih panjang kalau pakai ini. Kalau nggak ada speedy muster test ya nggak apa-apa, dibawa ini aja kelengkapan ini ke lapangan ya. Tapi kalau misalnya pakai ini nggak ada urutan ini, langsung sini sekian persen, berarti gamma di lapangannya berapa? Ya udah, gamma yang ini 2,044 ini dibagi 1 plus 15,85 dibagi 100, berarti 2,044 dibagi 1,1585 kan 15,85 kan 0,5185. Nah, begitu. Dapatlah ini gamma di lapangan. Selesai. Kalau sudah dapat gamma di lapangan, ya udah kita bisa menentukan ini. Menentukan persentase kepadatan lapangan. Berarti gamma lapangan dibagi gamma lab. Gamma D max yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk mendapatkan ini. Ini uji standar Proctor atau modified Proctor test. Ini pilihannya bisa banyak tuh, ABCD tergantung apanya juga kemarin kita tergantung dari jumlah lintasan. Kalau jumlah lintasannya besar berarti pakai modified Proctor test. Kalau jumlah lintasannya kecil seperti jalan kabupaten pakai standar Proctor test. Ini dapat, ya bagikanlah ini bagi ini kali 100, nah dapat 108. Nah ini udah oke nih. Berarti kalau kepadatan lebih dari 100 sudah oke. Silakan melanjutkan penimbunan pada layar berikutnya. Nah, nanti layar berikutnya dipadatkan lagi sama roller ya. Apakah itu vibrator roller atau pneumatic tire roller atau sipor roller, dipadatkan lagi. Nah, misalnya 25 cm tebalnya, ya diuji lagi. Kalau udah 100% lagi, oke, baru timbun lagi. Begitu terus sampai ketebalan yang ditentukan di dalam gambar pelaksanaan ya. Inilah cara menentukan sand contest. Ini kalau rubber balon test macam mana ya? Ini ya, antara sandcon dengan rubber balon test cuma hanya perbedaan ya di penentuan ini saja, volume lubang. Ya sama aja, dibuat lubang juga seperti ini. Kita lubang seperti ini kita ambil tanahnya, ditimbang, dapat W berat ya. Nanti setelah itu baru diuji kadar air, dapat kadar airnya. Kita ngukur volume. Kalau yang tadi pakai sand contest ngukur volume dengan alat sand contest, kalau sekarang ngukur volume dengan ini. Nah, dengan alat ini. Ya dipompakan aja, nanti ketahuan berapa ininya, berapa volume udara yang untuk memompakan balon yang supaya menutupi lubang ini tadi. Nah ini ya lebih ini sih, lebih alatnya lebih sederhana ya. Jadi masalah menentukan volume lubang, jadi kalau di lapangan itu kan kita hanya menentukan berat tanah
yang dari dalam lubang. Nah ini dapat volume lubang, nah, berarti udah dapat gamma. Tentukan kadar air, berarti dari sini dapat gamma D. Ya, kalau dapat gamma D lapangan ya gamma D lapangan, nanti bagikan dengan gamma D laboratorium sama ini kali 100%, ya udah. Itu yang rubber baron test. Kalau yang ini ya makin ke sini alatnya makin sederhana ya. Yang agak ribet ya Sencon test. Rubber balon test ini lebih sederhana. Kalau yang ini satu lagi alat ini nuklir test, nah ini lebih sederhana lagi, nggak perlu bikin lubang, langsung dimasukkan data gamma D laboratorium ke dalam ini sistem ini, nanti ditembakkan aja ke tanah itu, dia dapat gamma D lapangan. Nah, langsung dia nanti menghitung sendiri dapat persentase kepadatan. Nah, ini kan persentase kepadatan ini yang gamma D apa. Jadi sudah dimasukkan data ini ke sistem alat ini, pendataannya nanti jadi sebentar, mungkin nggak sampai 1 menit selesai satu titik. Cuman itu tadi masalahnya, hanya ya kalau menggunakan alat ini ya harus APD-nya, alat pelindung diri harus bagus ya, karena ini pakai sistem nuklir ya, radiasinya pun cukup bahaya. Makanya ini tidak terlalu umum dipakai di negara kita di Indonesia ini, karena orang Indonesia ini biasanya APD-nya agak lemah, K3-nya lemah sekali ya. Jadi ini tidak terlalu dianjurkan. Oke, sudah dapat cara menentukan ini gamma D lapangan. Ya udah, ini saya akan mengenalkan ini, membaca ini, kita coba. Baca ini ya. Tampil. Nah, ya, ini tabelnya cukup bagus. Jadi tabel ini hubungan antara jenis alat, aplikasi di lapangan, ini tebal setiap layer, yang ini jumlah passing, alat berat, ini dimensi ya, dimensi dari apa, jenis tanah. Ini kemungkinan penggunaan ini variasi di lapangan. Coba kita lihat misalnya ship roller, ini alat yang mempunyai apa, sepatu di roda-rodanya. Cocoknya bagaimana ya, ini for fine grain soil, untuk tanah-tanah yang bergradasi halus atau gradasi kasar tapi agak kotor. Berapa passing biasanya? Berapa ininya, tebal untuk pemadatannya? 6 inci. 6 inci itu ya 6 kali 2,5, sekitar 1 inci 2,5 cm. 2,5 kali 6 15 cm. 15 cm kesanggupannya. Berapa jumlah passingnya? 4 sampai 6. Jumlah dia apa? Satu lintasan. 1 2 3 4 5 6. Berarti kesananya balik 1 ya. Ini. Nah, ini soil type-nya cocoknya ini ya. PI-nya di atas 30. Nah, ini tanah yang sangat halus nih ya. Di sini seperti
tanah-tanah yang sangat halus ini biasanya pemanfaatannya yang paling cocok ya ini, seperti untuk Padam. Biasanya bendungan tanah tuh memerlukan tanah yang halus seperti tanah lempung, karena bendungan kalau tanah yang kasar nanti bocor. Highway juga ada juga yang menggunakan pakai tanah yang halus, tapi ini biasanya kalau masih ada tanah yang berbutir kasar dia akan pakai tanah yang kasar, nggak apa-apa yang agak kasar sedikit. Kalau ini memang harus yang halus. Jadi nanti tabel ini bisa dilihat seperti rubber tie roller, ini PTR. Kalau PTR ini biasanya untuk yang berbutir kasar, ya juga bisa untuk yang berbutir halus. Kalau yang berbutir kasar bisa sampai 10 inci, berarti 25 cm ya tebal layarnya. Kalau yang berbutir halus ya 6 sampai 8 inci, ya sekitar 15 sampai 17,5 cm lah gitu. 15 sampai 20 cm ya. Berapa jumlahnya? Ini passingnya ini 2 sampai 5, kalau ini 4 sampai 6. Nah, ini biasanya pengguna suatu variasi yang luas untuk PTR ini, memadatkan alat pemadat PTR ini adalah ya luas dipakai gitu ya, maksudnya for cohesive soil, untuk tanah-tanah yang kohesif, like well load. Ini maksudnya beban ininya agak ringan ya, karena kita tahu PTR itu dia roda depannya 4 dari karet ya, roda belakangnya 5. Jadi dia memadatkannya bagus ya, merata, walaupun permukaannya tidak rata tetapi pemadatannya cukup merata. Nah, ini bisa dijadikan dijadikan acuan sementara untuk penggunaan ini. Nah, seperti ini tandem roller, bagaimana cocoknya untuk subgrade atau base course, berapa tebalnya, 8 sampai 12 inci gitu ya. Ini dia ada yang tandemnya, ada yang three wheel ya, ada yang 3 rodanya, ada yang 2. Three wheel roller ini biasanya roda besi di depan 1, di belakang 2. Ada yang 2 roda besi di belakang 1, di depan 1. Ini rodanya 3 ya. Ada ini two wheel tandem roller ya, seperti ini. Jadi ini vibrator roller. Nah, bisa seperti ini. Jumlah passingnya bisa lebih sedikit. Nah, ini sebagai acuan ya, bagaimana menggunakan alat, dan berapa tebal yang diizinkan dalam satu layarnya, dan berapa jumlah lintasannya. Kira-kira tanahnya yang paling cocok digunakan, yang cocok untuk konstruksi apa gitu, dan tanahnya yang cocok seperti apa. Di sini ada disebutkan ya. Nah, macam ini jelas seperti itu ya, tinggal dibaca aja. Macam ini coarse grain soil ya, ini berarti tanah yang gradasinya kasar. Bisa juga dengan siput yang kontaknya lebih besar ini ya, dan tegangannya lebih dibandingkan ini, dia lebih kecil ya, untuk tanah-tanah yang berbutir kasar. Jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan. Tabel ini cukup bagus untuk aplikasi di lapangan sebagai pengambil decision maker, untuk menentukan jenis tanah bagaimana, berapa tebal per layarnya, berapa passing, alatnya apa yang cocok. Nah, ini bisa ya, tinggal pilih aja. Ini saya tampakkan pelan-pelan ininya. Nah, ini
Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa yang paling penting di lapangan adalah menentukan jumlah passing. Di sini jumlah passingnya sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Jadi kurang masih ada antara gitu ya. Yang lebih pasti dia harus diadakan trial and error compaction namanya. Trial and error compaction ini ada di buku saya ini. Bentar saya cari. Ini. Terus saya cari dulu. Apakah ini? Tunggu, sabar sebentar. Ini coba dibesarkan dulu, besarkan lagi. Ini menentukan jumlah lintasan kompaktor atau roller yang realistis di lapangan adalah dengan prosedur sebagai berikut. Tentukan lokasi untuk trial and error pemadatan di lapangan. Misalnya pekerjaan lapis tanah dasar atau subgrade pada konstruksi jalan raya dan bagi atas beberapa segmen seperti gambar 47 seperti ini. Gambar 47 ini. Jadi ambil suatu lokasi jalan ya, STA 1050 sampai S1+300, lebarnya 6 meter. Ini lokasi yang akan diuji trial and error, dan ini akan menjadi acuan untuk jumlah passing pemadatan alat berat berikutnya. Biasa ini setiap project itu dilakukan dulu trial and error compaction ya. Uji coba passing pemadatan alat berat. Memang ini harus diuji coba karena ini quality controlnya terhadap kepadatan tanah ya, mutu kepadatan tanah, dan satu lagi tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa nilai ekonomis penggunaan alat, karena jumlah passing ini nggak bisa ditebak-tebak. Sekali lagi yang menentukan jumlah passing itu bukan operator alat berat tetapi engineer yang mengetahui quality control dari pelaksanaan pemadatan ini. Kita orang teknik sipil jangan diserahkan kepada operator, dia nggak ngerti secara ekonomis dan teknis, dia pandainya cuma jalankan alat berat. Nah, seperti ini. Ambil sampel tanah pada lokasi yang sudah ditentukan pada gambar 47. Kita ambil di sini. Ini diambil, bawa ke lab tentunya ya. Kemudian dilakukan uji standar proktor. Nah, ini tergantung ininya, apakah dia jalan kabupaten. Kalau jalan tol ya jangan standar proktor, modified proktor. Di laboratorium pada semua sampel tanah dan dapatkan nilai MDD dan MC. Ya, ini kita harus dapatkan nilai ini. Kita uji dan dapat grafik proktor yang mendapatkan nilai MDD dan OMC. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi diuji dua-dua ini. Lakukan pemadatan pada masing-masing segmen dengan jumlah lintasan yang berbeda. Jadi ini dibagi per 50 meter ya. Ini di awal sekali dari sebuah proyek ya. Ini biasanya kalau engineer-nya mengerti masalah quality control, awal dari pelaksanaan pekerjaan, baik itu pekerjaan tanah, subgrade, agregat base kelas C, kelas B, kelas A, semuanya harus melalui standar ini. Kalau tidak melaksanakan ini ya bagaimana menentukan jumlah lintasan? Nggak bisa ditebak-tebak atau diserahkan aja sama operator, nggak bisa, dia nggak tahu. Kita yang tahu pasti berapa
kepadatan dan berapa jumlah passing alat yang kita inginkan. Ini bisa juga nanti dibaca di standar Bina Marga, spesifikasi Bina Marga 2018 ada pernyataan seperti ini ya. Termasuk aspal hot mix pun termasuk seperti ini. Ya, hot mix itu ya kalau ini ngambil tanah ya, kalau di sini ngambil, kalau untuk on mix ngambil aspal, hot mix-nya itu bawa ke lab, uji stabilitas dan void-nya dan flow-nya. Nah, kita nantilah bicara masalah hot mix. Lakukan pemadatan. Misalnya di lintasan yang 105 sampai 06 ini 6 lintasan misalnya. Ini 6 lintasan, ini 7 lintasan, ini 8 lintasan, ini 9, ini 10. Divariasikan jumlah lintasan alat. Sekali lagi ya, kalau di sini 6 meter, kalau alatnya itu bannya itu 1,8, ya yang dibilang misalnya 6 lintasan, misalnya di sini tadi, ya 6-nya di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti untuk ininya ada, kalau 1,8 6-nya ini kan jadinya kalau 3 nggak cukup. 3 kali 1,8 kan masih 5,4. Nah, dibikin 4 bagian. Nah, di sini sudah sini 6, sini 6, sini 6, sini 6 gitu ya. Begitu juga di sini, kalau sini 7, sini 7, 7 berarti ada 4. Jangan nanti dia ngaco, dia madatnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Main-main itu namanya. Tidak bisa seperti itu. Makanya proses pemadatan ini dipantau betul ya. Di sini adalah nilai quality control jalan yang yang kita amati dan nilai ekonomisnya di sini. Kalau engineer yang memang berpengetahuan tentang ini pasti diperhatikan betul ini. Pasti ini dengan seksama, apalagi ini trial and error, ini disaksikan ini. Semua engineer menyaksikan dari pihak pemilik, owner, apakah dia dari pihak pemerintah, dari pihak konsultan dan dari pihak kontraktor menyaksikan ini trial and error compaction ini. Kalau ya kadang-kadang ada yang kurang mengerti ya, ini jadi hal yang tidak penting bagi mereka, padahal ini suatu yang penting. Karena mutu itu punya pemilik, ekonomis yang punya kontraktor. Pemilik pasti ingin mutunya baik, kontraktor ingin ekonomis. Nah, konsultan di tengah-tengah menjadi penghubung di antara kedua institusi ini. Oke. Setelah dilintasi dengan jumlah lintasan berbeda, uji ininya masing-masing, uji senkonnya di section itu. Misalnya di section 1 90%, ini 94 nih. Nah, ini seperti ini variasinya karena jumlah lintasan beda tadi. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Setelah dapat data ini, baru kita gambarkan grafik seperti ini. Nah, ini 6 lintasan, 90, 7 lintasan, 94, 8 lintasan, nah gitu. Nanti tarik garis. Kita maunya kepadatan berapa? 100%. Ini. Berarti berapa lintasannya? 9. Nah, ini udah lebih pasti jumlah lintasannya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya untuk pekerjaan tanah, pekerjaan lapis fondasi ya pakai proktor sama senkon. Nah, ini data proktor nih, MDD dan MC, dan ini ngujinya pakai senkon test tadi. Tapi kalau dia permukaannya hot mix ya pakai core drill dibandingkan dengan kepadatan waktu dia uji marsal. Nah, dibandingkan hasil core drill dengan uji marsal dapat ini seperti ini. Dan ini harus dilakukan, biasanya engineer-nya harus melakukan, dan ini disepakati di PCM ya. Pre-construction meeting harus disepakati, ini harus ada. Jangan langsung aja kerja nggak tahu berapa jumlah lintasan alat madat untuk memadatkan subgrade, agregat kelas C, kelas B, kelas A. Untuk misalnya ACBC nggak tahu berapa lintasannya. Wah, ini
jadi satu apa nih, nanti diserahkan aja sama operator, ya suka-suka dia aja nanti. Tapi kalau udah jelas misalnya untuk apa subgrade, wah ini jumlah lintasan 5, nah, sebutkan sama dia 5. Kalau perlu dikasih tabel sama dia, kalau untuk ini kerjanya 5, untuk kelas C alat yang ini 6. Jadi alat waktu trial section ini sama waktu pelaksanaan berikutnya ya harus sama. Kalau beda lagi alatnya ya, atau beda materialnya, ulang lagi. Kalau tukar alatnya, ulang lagi trial section. Kalau beda lagi materialnya, ulang lagi trial section. Nah, gitu. Atau kalau di hotback ini, kalau ada misalnya job mixing baru, ya ulang lagi trial sectionnya. Ya seperti ini yang apa. Dan ini disebutkan di spesifikasi Bina Marga 2018. Oke, saya kira itu cukup untuk apa? Untuk dipahami. Ya, kalau misalnya pekerjaan yang lebih besar ya, menggunakan vibroplotation untuk pemadatan yang lebih dalam, ya alatnya seperti ini. Nah ini ya, dia dibor, diisi pasir, dan digetarkan. Nah, ini alat penggetarnya nih. Jadi padat nanti ini, sampai ke dalam berapa aja, mau 10 meter, 20 meter. Ini biasanya pekerjaan ini dilakukan untuk pada reklamasi pantai, mungkin dipakai seperti ini. Dan ini tidak ada apanya, ya ukuran padatnya ya paling-paling di apa, di ukur volume lubangnya ini dan berapa pasir yang masuk. Nanti berat pasir dibagi dengan volume lubang ini, dapat gamma pasir yang di dalam ini, dibandingkan dengan pasir yang sudah dicoba di laboratorium, berapa gamanya, bandingkan aja, dapat derajat kepadatan. Jadi tidak terlalu sulit kalau ini apanya, quality controlnya. Ini pasir yang dimasukkan di sini kan kita tahu berapa volume dan berapa beratnya. Menghitung beratnya ini kan mudah, kalau tahu gamanya, tahu kita beratnya. Ini bisa diukur volumenya, berapa dalam berapa lebarnya, ini lubangnya ini berapa dalam, dapat volume, dapat berat per volume. Kalau dia kondisi padat, misalnya ini masuk semua, ya bandingkan dengan pasir yang sudah diuji di lab, kira-kira gamanya sama enggak. Kalau udah sama berarti sama kepadatannya. Kalau sudah masuk, ininya diperhitungkan jumlah pasir yang dimasukkan ke sini, supaya nanti disesuaikan dengan kepadatan waktu dia uji kepadatan pasir ini di lapangan, di lab, dibandingkan. Nah, ini makanya ya sama aja sih. Misalnya begini, misalnya gamma pasir padat, gamma pasir sudah dicoba di apa, di lab, pasir padat ya, di lab misalnya sama dengan 2 gram per sentimeter kubik, ini sama dengan 2 ton per meter kubik. Nah, volume lubang dari apa tadi, misalnya dalamnya sekian, nah, ada 10 meter misalnya, ini diameternya berapa, misalnya 20 cm. Jadi dari sini dapat volume ya. Nah,
Berarti dari rumusan ini kita tarik sini ya, kita tahu beratnya. Berat sama dengan gamma dibagi volume. Di sana beratnya tadi 2 ton. Gammanya 2 ton per meter kubik. Volumenya misalnya 5 kubik. Ya, kita perlu berat pasirnya 10 ton. Wah, payah Pak nimbang pasir 10 ton. Nah, balikkan lagi ke rumus ini. Cari lagi volumenya. Volume sama dengan W per gamma. Dari sini dapat beratnya 10 ton. Gammanya ini 2 ton per meter kubik, berarti volume yang diperlukan 5 meter kubik. Nah, masukkanlah ke dalam ini 5 meter kubik. Nah, dipaksa dengan ini tadi penggetarnya supaya ini masuk. Nah, makanya ini harus dikontrol. Misalnya ini 10 meter 5 kubik, berarti kan setiap 1 meter ini kan harus masuk setengah kubik. Nah, ini harus digetar betul ya, masuk setengah kubik, dipaksa dia. Nah, ini masukkan lagi setengah kubik setiap 1 meter. 1 meter setengah. Jangan nanti udah di atas baru sibuk dipadatkan di sini. Masukkan dulu setengah kubik dalam 1 meter, dipaksa digetar. Wah, ini udah pas 1 meter. Terus begitu. Nah, nanti kepadatan ini sama dengan kepadatan yang dari lab. Nah, seperti itu. Kalaupun nanti ada faktor kehilangan di sini akibat pada saat pemadatan dan pengembangan tanah di sini, ini faktor koreksi lah. Tapi ini jarang juga menggunakan alat ini, apalagi kita orang Indonesia biasanya ini reklamasi pantai jarang sekali digunakan. Ya, kalau masa nanti digunakan, ya silakan baca teori tentang vibroplotation ini yang lebih banyak lagi. Cari-cari teori tentang itu untuk bisa menyelesaikan secara engineering. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.